Kesukaran-kesukaran. Bagian 1. Pendahuluan. Dalam konteks pendidikan, kesulitan-kesulitan merujuk pada berbagai hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran. Setiap individu memiliki keunikannya sendiri, dan ini berarti bahwa setiap siswa dapat menghadapi kesulitan yang berbeda-beda dalam memahami materi pelajaran, berinteraksi dengan teman sekelas, atau bahkan dalam menjalani tuntutan harian di lingkungan pendidikan. Kesulitan-kesulitan ini dapat mencakup aspek akademis, emosional, sosial, fisik, dan bahkan faktor-faktor lingkungan. Bagian 2. Pengertian kesulitan dalam pendidikan. Definisi kesulitan dalam pembelajaran. Kesulitan dalam pendidikan merujuk pada hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh siswa dalam memahami, menguasai, atau berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kesulitan ini bisa bersifat emosional, sosial, atau fisik. Kesulitan dalam pembelajaran dapat muncul karena berbagai faktor, termasuk perbedaan individu dalam gaya belajar, latar belakang sosial ekonomi, faktor lingkungan, kesehatan mental, dan lainnya. B. Jenis-jenis kesulitan yang umum terjadi dalam pembelajaran. Beberapa jenis kesulitan yang umum terjadi dalam pembelajaran. 1. Kesulitan kognitif. Kesulitan dalam memahami konsep-konsep pelajaran, menghubungkan informasi, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang materi. Contohnya termasuk kesulitan dalam memahami matematika, ilmu pengetahuan, bahasa asing, dan konsep-konsep abstrak lainnya. 2. Kesulitan membaca dan menulis, disleksia. Kesulitan dalam memahami dan menggunakan simbol-simbol tertulis, terutama membaca dan menulis. Siswa dengan disleksia mungkin memiliki kesulitan dalam mengenali huruf, membaca dengan lancar, dan menulis. 3. Kesulitan perhatian dan konsentrasi, ADHD. Gangguan defisit perhatian dan hiperaktivitas, ADHD, menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan perhatian pada tugas, mengatur perilaku, dan duduk diam untuk jangka waktu tertentu. Ini dapat mempengaruhi kinerja akademis mereka. 4. Kesulitan bahasa. Siswa yang berbicara bahasa ibu yang berbeda dengan bahasa pengantar di sekolah mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan berkomunikasi dengan baik dalam bahasa tersebut. 5. Kesulitan dalam memecahkan masalah. Beberapa siswa mungkin kesulitan dalam merumuskan masalah, mengidentifikasi solusi, atau menerapkan strategi pemecahan masalah secara efektif. 6. Kesulitan motivasi dan minat. Siswa yang kurang termotivasi atau kehilangan minat dalam pelajaran tertentu mungkin menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi aktif dan mencapai hasil yang baik. 7. Kesulitan emosional. Kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sekelas, mengatasi konflik, atau mengelola emosi dapat mempengaruhi kesejahteraan siswa dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. 8. Kesulitan dalam pengelolaan waktu. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur waktu mereka dengan baik, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu. 9. Kesulitan motorik. Kesulitan dalam koordinasi gerakan motorik halus atau kasar dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menulis, menggambar, atau berpartisipasi dalam aktivitas fisik. 10. Kesulitan teknologi. Dalam era teknologi informasi, siswa yang tidak memiliki akses atau keterampilan teknologi yang cukup mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan alat-alat digital untuk pembelajaran. 11. Kesulitan adaptasi dan transisi. Siswa yang mengalami perubahan lingkungan atau transisi, seperti masuk ke tahap pendidikan baru, mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi. 12. Kesulitan dalam menerima umpan balik, kritik. Beberapa siswa mungkin kesulitan dalam menerima kritik atau umpan balik dari guru atau teman sekelas, yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Bagian 3. Kesulitan belajar. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam pembelajaran. 1. Perbedaan gaya belajar. Setiap individu memiliki preferensi gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. 2. Gangguan kesehatan atau disabilitas. Kondisi kesehatan fisik atau mental, seperti disleksia, ADHD, atau gangguan spektrum autisme. 3. Kurangnya keterampilan prasyarat. Kesulitan belajar dapat terjadi jika siswa tidak memiliki keterampilan dasar yang diperlukan materi baru.
4. Kurangnya motivasi atau minat. Ketidakminatan terhadap mata pelajaran atau tugas tertentu dapat mengurangi motivasi siswa untuk belajar. 5. Ketidakcocokan kurikulum atau metode pengajaran. Metode pengajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa atau kurikulum yang tidak relevan. 6. Tantangan emosional atau psikologis. Faktor-faktor seperti kecemasan, stres, depresi, atau masalah dalam kehidupan pribadi. 7. Lingkungan belajar yang tidak mendukung. Faktor-faktor seperti gangguan di rumah, kebisingan, atau kurangnya tempat yang tenang untuk belajar. 8. Kurangnya dukungan sosial. Rendahnya dukungan dari teman sebaya, keluarga, atau guru dapat membuat siswa merasa tidak termotivasi atau tidak dihargai. 9. Keterbatasan sumber daya. Kurangnya akses terhadap buku teks, perangkat teknologi, atau sumber daya untuk pembelajaran. 10. Perbedaan bahasa atau latar belakang budaya. Siswa yang memiliki bahasa ibu atau latar belakang budaya yang berbeda dengan bahasa atau budaya yang digunakan dalam pengajaran. 11. Transisi dan perubahan hidup. Perubahan signifikan dalam kehidupan siswa, seperti berpindah sekolah atau perubahan lingkungan. 12. Kurangnya keterampilan studi atau pengelolaan waktu. Siswa mungkin kesulitan dalam mengatur waktu, merencanakan studi, atau mengambil catatan yang efektif. 13. Ketidakstabilan ekonomi. Faktor ekonomi seperti keterbatasan finansial dapat memengaruhi akses terhadap sumber daya pembelajaran dan lingkungan belajar yang kondusif. B. Identifikasi dan penanganan kesulitan belajar pada siswa. Identifikasi dan penanganan kesulitan belajar pada siswa memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Identifikasi kesulitan belajar. Pemantauan dan pengamatan. Guru perlu secara cermat memantau perkembangan akademis dan perilaku siswa. 2. Evaluasi kinerja. Melalui ujian, tugas, dan proyek, guru dapat mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi atau menerapkan keterampilan. 3. Diskusi dengan siswa. Berbicara langsung dengan siswa untuk memahami perspektif tentang hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran. 4. Kolaborasi dengan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses identifikasi dapat memberikan wawasan tambahan tentang perkembangan anak di luar lingkungan sekolah. 5. Tes penilaian khusus. Dalam beberapa kasus, tes penilaian khusus, seperti tes bacaan untuk mengidentifikasi disleksia, dapat membantu dalam mendeteksi hambatan belajar tertentu. Penanganan kesulitan belajar. 1. Pendekatan individualisasi. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa, termasuk memberikan materi tambahan atau pengulangan. 2. Pemberian dukungan ekstra. Memberikan sesi bimbingan atau konseling akademis bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. 3. Program remedial. Mengembangkan program remedial atau bimbingan khusus untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar dalam mata pelajaran tertentu. 4. Penggunaan teknologi. Mengintegrasikan teknologi pendidikan, seperti aplikasi pembelajaran atau platform online, untuk memberikan dukungan tambahan dalam pembelajaran. 5. Penggunaan keterampilan studi. Mengajarkan keterampilan studi yang efektif, seperti pengorganisasian waktu, membuat catatan, dan teknik memahami materi. 6. Penghargaan dan motivasi. Memberikan umpan balik positif dan penghargaan atas usaha siswa untuk memotivasi mereka dalam mengatasi kesulitan. 7. Kolaborasi dengan spesialis. Dan spesialis pendidikan khusus atau ahli terapis jika diperlukan, seperti logopedis, psikolog, atau terapis fisik. 8. Program inklusi. Menerapkan program inklusi yang mendukung siswa dengan kebutuhan khusus dalam pembelajaran bersama dengan teman sebaya. 9. Konseling psikologis. Mengarahkan siswa yang mengalami kesulitan emosional atau mental untuk mendapatkan dukungan konseling dari profesional terlatih. 10. Keterlibatan orang tua. Berkomunikasi secara teratur dengan orang tua siswa untuk membahas perkembangan anak dan mendapatkan dukungan dari rumah. 11. Lingkungan belajar yang mendukung. Menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif di kelas dan sekolah. 12. Evaluasi dan penyesuaian terus-menerus. Terus memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan yang berkembang. Bagian 4. Kesulitan dalam tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidik dalam proses pengajaran.
Beberapa tantangan umum yang sering dihadapi oleh pendidik dalam proses pengajaran. 1. Ragam gaya belajar siswa. 2. Kemampuan siswa yang beragam. 3. Kelas besar. 4. Disiplin dan pengelolaan kelas. 5. Teknologi dan digitalisasi. 6. Kurikulum yang padat. 7. Ketersediaan sumber daya. 8. Dukungan dan pelatihan. 9. Diversity dan inklusi. 10. Evaluasi yang akurat. 11. Tantangan emosional. 12. Perubahan lingkungan pendidikan. 13. Waktu yang terbatas. 14. Tekanan hasil dan evaluasi. B. Strategi mengatasi kesulitan dalam mengajar. 1. Pemahaman mendalam tentang siswa. 2. Pengembangan rencana pembelajaran yang 3. Pemanfaatan teknologi pendidikan. 4. Pendekatan berpusat pada siswa. 5. Variasi metode pengajaran. 6. Penggunaan materi autentik. 7. Pembelajaran kolaboratif. 8. Berikan umpan balik konstruktif. 9. Pengaturan kelas yang efektif. 10. Diferensiasi instruksi. 11. Refleksi terus-menerus. 12. Menghadapi tantangan dengan fleksibilitas. 13. Kolaborasi dengan rekan kerja. 14. Mengembangkan keterampilan pengelolaan kelas. 15. Mengatasi keterbatasan waktu. 16. Pemberdayaan siswa. 17. Mengatasi konflik. 18. Pengembangan profesional berkelanjutan. 19. Membangun keseimbangan. 20. Mengadopsi pendekatan positif. 21. Keterbukaan terhadap inovasi. Bagian 5. Kesulitan dalam kurikulum dan materi pembelajaran. A. Relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Tantangan yang dapat muncul dalam menghubungkan kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. 1. Tantangan integrasi. Mengintegrasikan konsep-konsep dalam kurikulum dengan kepentingan dan pengalaman nyata siswa. 2. Pentingnya revisi. Kurikulum perlu terus direvisi agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi. 3. Keberagaman siswa. Dalam kelas dengan siswa yang memiliki latar belakang dan tingkat kemampuan yang beragam. 4. Ketidakcocokan dengan gaya belajar. Kurikulum yang hanya berfokus pada metode pengajaran tertentu mungkin tidak sesuai dengan gaya belajar beragam siswa. 5. Keterbatasan rujukan lokal. Beberapa kurikulum mungkin lebih berfokus pada konteks global daripada rujukan lokal. Aktif. Menerapkan pembelajaran aktif dan keterlibatan siswa dalam kurikulum mungkin memerlukan lebih banyak persiapan dan waktu. 7. Kurikulum berlebihan. Kurikulum yang terlalu padat dan penuh dengan materi. 8. Persyaratan ujian dan evaluasi. Kurikulum yang sangat terfokus pada persiapan ujian standar atau evaluasi. Strategi mengatasi tantangan dalam relevansi kurikulum. 1. Kolaborasi tim pengajar. 2. Pengembangan kurikulum partisipatif. 3. Penggunaan kasus lokal. 4. Penyesuaian materi. 5. Pembelajaran berbasis masalah. 6. Penekanan pada keterampilan. 7. Penggunaan teknologi edukatif. 8. Pengembangan modul tematik. 9. Pembelajaran berpusat pada siswa. 10. Evaluasi formatif. 11. Pelatihan dan pengembangan pendidik. Materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Tantangan yang sering muncul dan strategi untuk mengatasi penyesuaian materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. 1. Tingkat kemampuan yang beragam. Diferensiasi instruksi dengan memberikan tugas yang bervariasi sesuai tingkat kemampuan. Gunakan pengajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa bekerja pada tingkat keterampilan masing-masing. 2. Siswa berkebutuhan khusus. Rencanakan modifikasi dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kolaborasi dengan spesialis pendidikan khusus untuk merencanakan pendekatan yang efektif. 3. Kurikulum terlalu padat. Identifikasi inti konsep yang harus dipahami oleh semua siswa dan fokuskan upaya pada pengajaran dan pemahaman konsep-konsep tersebut. 4. Waktu terbatas. Gunakan waktu dengan efektif. Misalnya dengan memberikan waktu tambahan untuk bimbingan individu selama waktu istirahat atau menggunakan untuk memfasilitasi dukungan di luar jam pelajaran. 5. Minat dan motivasi yang beragam.
Kaitkan materi pembelajaran dengan minat pribadi siswa dan buat koneksi dengan dunia nyata. Gunakan variasi metode pengajaran untuk mempertahankan minat siswa. 6. Kemampuan bahasa. Sediakan dukungan bahasa tambahan seperti kamus, terjemahan, atau pemandu belajar. Gunakan gambar dan visual untuk mendukung pemahaman. 7. Penyesuaian keterampilan studi. Sisihkan waktu untuk mengajarkan keterampilan studi seperti membuat catatan, mengorganisir waktu, dan merumuskan pertanyaan. 8. Pentingnya penilaian. Gunakan penilaian formatif yang lebih ringan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan ajarkan keterampilan mengelola stres dan ujian. 9. Kurangnya sumber daya. Sediakan sumber daya alternatif, seperti salinan materi pelajaran atau akses ke perpustakaan lain untuk memastikan akses yang setara. 10. Pendidikan inklusif. Kolaborasi dengan spesialis pendidikan khusus dan rancang strategi yang inklusif dalam pengajaran dan penilaian. 11. Pemahaman tentang perkembangan siswa. Pelajari tentang perkembangan siswa di berbagai tahap usia dan gunakan pengetahuan ini dalam merancang pengajaran. Bagian 6. Kesulitan dalam penilaian dan evaluasi. A. Kesulitan dalam merancang dan mengimplementasikan penilaian yang adil dan akurat. 1. Batasan gaya penilaian. Gabungkan berbagai gaya penilaian seperti ujian, tugas proyek, presentasi, dan penilaian sejawat untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa. 2. Bias penilaian. Gunakan rubrik atau kriteria penilaian yang jelas dan objektif. Libatkan beberapa penilai dalam penilaian, jika memungkinkan. Atas. Rencanakan penilaian dengan cermat, prioritaskan tujuan utama, dan gunakan alat bantu atau template jika diperlukan. 4. Pemahaman yang salah. Berikan instruksi yang jelas, diskusikan tujuan penilaian dengan siswa, dan gunakan contoh konkret jika diperlukan. 5. Kemampuan penilaian guru. Sediakan pelatihan dan dukungan bagi guru dalam merancang penilaian yang efektif. Kolaborasi antara guru untuk berbagi ide dan praktik terbaik juga penting. B. Penanganan masalah dalam evaluasi kinerja siswa. 1. Variabilitas kinerja. Gunakan pendekatan penilaian yang inklusif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda. 2. Kesulitan dalam memberikan umpan balik. Fokus pada penguatan positif, berikan umpan balik yang spesifik dan aktionable, dan dorong siswa untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan. 3. Motivasi dan minat. Buat koneksi antara materi pembelajaran dan minat siswa. Gunakan variasi metode pengajaran untuk menjaga minat siswa. 4. Tekanan hasil. Tekankan pentingnya proses belajar dan kemajuan daripada hanya hasil akhir. Berikan dukungan emosional kepada siswa. 5. Kehadiran dan partisipasi. Jadwalkan penilaian dengan bijaksana dan pertimbangkan berbagai cara partisipasi, termasuk partisipasi online jika diperlukan. 6. Keseimbangan antara formatif dan sumatif. Gunakan penilaian formatif secara berkelanjutan selama pembelajaran, dan gunakan penilaian sumatif untuk memberikan gambaran keseluruhan. 7. Kecocokan antara tujuan dan penilaian. Desain penilaian yang mencerminkan tujuan pembelajaran dengan jelas. Selalu pertimbangkan apakah penilaian tersebut akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengukur pencapaian tujuan. Bagian 7. Eksternal yang mempengaruhi kesulitan dalam pendidikan. A. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap kesulitan dalam belajar. 1. Nilai dan norma budaya. Membangun pemahaman tentang pentingnya pendidikan dalam masyarakat, dan menjembatani kesenjangan antara nilai budaya dan tujuan pendidikan. 2. Sistem dukungan keluarga. Mendorong komunikasi antara sekolah dan keluarga, dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. 3. Peran gender. Kampanye pendidikan yang menyuarakan kesetaraan gender dan memberikan akses yang setara bagi semua siswa. 4. Bahasa dan budaya berbeda. Menyediakan dukungan linguistik dan kultural, seperti kelas tambahan atau dukungan bahasa, serta penggunaan materi yang beragam budaya. 5. Konflik dan ketidakstabilan sosial. Menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di sekolah, serta memberikan dukungan psikososial yang terpengaruh. B. Dampak faktor ekonomi dan lingkungan fisik terhadap pendidikan. 1. Akses terhadap sumber daya.
Memberikan akses ke sumber daya yang diperlukan di sekolah, seperti perpustakaan yang lengkap atau ruang komputer. 2. Kesehatan dan gizi. Menyediakan program kesehatan dan gizi di sekolah, serta edukasi tentang pentingnya gaya hidup sehat. 3. Kondisi lingkungan fisik. Memperbaiki dan memelihara fasilitas sekolah agar menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk belajar. 4. Ketidakstabilan ekonomi keluarga. Memberikan dukungan finansial atau bantuan kepada siswa yang membutuhkan, serta menyediakan layanan konseling. 5. Pekerja anak dan beban kerja. Menyediakan fleksibilitas dalam jadwal belajar, serta program pembelajaran yang dapat diakses secara fleksibel. 6. Akses terhadap pendidikan berkualitas. Meningkatkan akses berkualitas dengan membangun lebih banyak sekolah, memberikan pelatihan guru, dan mengembangkan program pendidikan jarak jauh. Bagian 8. Dampak kesulitan dalam pendidikan. A. Implikasi kesulitan-kesulitan terhadap prestasi akademik. 1. Rendahnya prestasi akademik. 2. Kesenjangan prestasi. 3. Ketidakpercayaan diri. 4. Motivasi berkurang. 5. Kelelahan mental. B. Dampak psikologis dan emosional pada siswa. 1. Stres dan kecemasan. 2. Rasa frustrasi dan putus asa. 3. Gangguan emosional. 4. Perasaan rendah diri. 5. Isolasi sosial. 6. Gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Strategi mengatasi kesulitan dalam pendidikan. A. Pendekatan diferensiasi untuk mengatasi variasi kemampuan siswa. 1. Pengenalan pendekatan diferensiasi. Rancang berbagai pilihan tugas, tingkat kesulitan, atau sumber daya untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. 2. Penggunaan kelompok belajar. Buat kelompok belajar dengan fokus pada perbedaan kemampuan, dan berikan tugas yang sesuai dengan setiap kelompok. 3. Penilaian formatif dan umpan balik. Berikan umpan balik terstruktur secara berkala dan berdasarkan perkembangan siswa. 4. Rancangan pembelajaran yang inklusif. Sajikan materi menggunakan berbagai media, seperti gambar, video, ceramah, dan aktivitas praktis. 5. Tantangan tambahan atau dukungan khusus. Desain tugas yang dapat diubah untuk memenuhi kebutuhan siswa, seperti tugas opsional atau tambahan. B. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung penyelesaian kesulitan. 1. Komunikasi terbuka dengan orang tua. Jadwalkan pertemuan orang tua guru secara berkala dan gunakan platform komunikasi digital untuk berbagi informasi. 2. Pelatihan orang tua. Sediakan sesi pelatihan orang tua tentang metode belajar, cara membantu dengan tugas, dan cara mengatasi kesulitan. 3. Kemitraan dengan masyarakat. Berkolaborasi dengan lembaga atau kelompok masyarakat untuk menyediakan dukungan tambahan. 4. Menggunakan sumber daya masyarakat. Ajukan permintaan atau kerjasama dengan lembaga masyarakat untuk memfasilitasi akses siswa ke sumber daya tambahan. 5. Mentor atau pembimbing. Identifikasi calon mentor atau pembimbing dalam komunitas dan fasilitasi koneksi mereka dengan siswa yang membutuhkan. Bagian 10. Kesimpulan. Pemahaman dan penanganan kesulitan-kesulitan dalam pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, berdaya guna, dan berdampak positif bagi perkembangan siswa. Pentingnya pemahaman dan penanganan kesulitan-kesulitan dalam pendidikan. 1. Penting untuk kemajuan akademik. 2. Menciptakan lingkungan inklusif. 3. Mendorong kreativitas dan inovasi. 4. Dukungan psikologis dan emosional. 5. Meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Persiapan untuk dunia nyata. 7. Peningkatan dampak pendidikan. 8. Mengurangi kesenjangan pendidikan.